Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 4, sebab Ia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dan Roma pasal 10 ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keduanya jelas firman Tuhan, tapi sekilas terdengar agak bertolak belakang ya. Yang satu bilang Tuhan sudah memilih kita sejak kekekalan, tapi yang lain berkata, siapapun yang mau datang kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan klasik yang sudah dibahas selama berabad-abad. Kalau Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan, apakah manusia masih punya kehendak bebas? Dan kalau manusia benar-benar bebas, apakah itu berarti rencana Allah bisa berubah? Dalam pandangan teologi reform, dua hal ini bukanlah kontradiksi. Justru keduanya adalah dua kebenaran yang berjalan beriring di bawah hikmat Allah yang tak terbatas. Roma pasal 9 menegaskan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Tapi Roma pasal 10 juga berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan salah satu yang benar dan yang lain salah, tetapi dua-duanya benar. Dan sama-sama menunjukkan betapa dalam kasih dan kedaulatan Allah itu. Allah sepenuhnya berdaulat dalam keselamatan, tapi manusia juga sungguh bertanggung jawab dalam merespons kasih karunia itu. John Calvin pernah menulis, kehendak manusia ketika diperbarui oleh Roh Kudus tidak lagi berlawanan dengan Allah, melainkan dengan sukarela tunduk pada pimpinannya. Artinya, ketika Allah bekerja di hati manusia, Dia tidak memaksa dari luar, tetapi mengubah dari dalam. Sehingga manusia sungguh-sungguh memilih Allah, bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih karunia yang menggerakkan hatinya. Pendeta Stephen Tong pernah menjelaskan ini lewat ilustrasi yang indah. Bayangkan ada seorang pria, sebut saja A, yang mencintai B. Sayangnya, B tidak mencintai A, hatinya justru tertuju pada C. Dan C sendiri tidak mengasihi B, tapi A tidak menyerah. Ia terus mengasihi B dengan tulus dan setia, hari demi hari. Hingga suatu hari, B tersentuh oleh ketulusan itu. Ia sadar, cinta sejati itu datang dari A. Akhirnya, B memilih A, bukan karena dipaksa, tapi karena kasih itu sendiri telah melunakkan hatinya. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam keselamatan kita. Dia lebih dulu mengasihi kita, bahkan ketika kita menolak Dia. Dia tidak memaksa di dalam kedaulatannya, tapi menarik kita dengan kasih-Nya, dengan sabar, setia, dan lembut. Sampai akhirnya, hati yang keras itu berubah, dan kita sungguh datang kepadanya, bukan karena paksaan, tapi karena Roh Kudus telah memerdekakan kehendak kita yang terbelenggu oleh dosa, sehingga sekarang kita mau dan mampu untuk memilih dan menerima Allah. Yesus sendiri berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi, waktu seseorang datang kepada Kristus, itu memang keputusan hatinya. Tapi di balik keputusan itu, ada tangan Allah yang berdaulat yang sudah lebih dulu bekerja dalam kasih karunia. Calvin juga menulis, kasih karunia tidak menghancurkan kehendak manusia, tetapi justru memulihkannya. Bukan paksaan yang dihasilkan, melainkan kerelaan. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Allah berdaulat sepenuhnya, dan manusia sungguh bertanggung jawab. Dua hal ini bukanlah pertentangan yang harus dipilih salah satu, melainkan misteri karya Allah yang dalam, di mana kedaulatannya berjalan selaras dengan tanggung jawab manusia. Kita mungkin tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya bagaimana keduanya bekerja bersama. Tapi seperti kata Calvin, di mana Allah menutup mulutnya yang kudus, disitulah kita juga harus berhenti bertanya. Karena iman sejati bukan soal tahu segalanya, tapi soal percaya kepada Dia yang tahu segalanya. Inilah harmoni yang indah antara predestinasi dan kehendak bebas, dua kebenaran yang tampak bertolak belakang, namun bersatu sempurna dalam kasih karunia Allah yang kekal. Kalau video ini menolong kamu melihat hubungan antara predestinasi dan kehendak bebas dengan cara yang lebih jelas dan indah, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh atau membuka wawasanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.